656 mulai mencuci otak. Jadi, kapan wanita tua ini masuk ke topik utama? Melihat Yan Jingyi masih tersenyum dan mengangguk, Yang Qing sedikit tidak senang. Jika dia berpura-pura, dia hanya akan berpura-pura bahwa dia adalah istri Direktur Huo. Ketika Direktur Huo menceraikanmu, kamu tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ada apa Direktur yang mencariku? Melihat Yan Jingyi yang berinisiatif bertanya, Yang Qing langsung masuk ke topik utama. Sebelumnya, Vienes pernah bertanya kepada nyonya muda kedua. Selain statusnya saat ini, apakah nyonya muda kedua masih bergaul dengan industri hiburan? Yang Qing tersenyum, matanya tertuju pada wajah Yan Jingyi. Dia berharap bisa melihat sedikit kepanikan. Sayangnya, Yan Jingyi sangat tenang, bahkan sudah mulai makan. Nyonya muda kedua tidak perlu khawatir. Kami tahu Anda tidak ingin masalah ini diketahui semua orang. Kami pasti akan menyembunyikannya untuk Anda. Hanya saja, publik figur ini, terutama yang terkenal seperti nyonya muda kedua, tidak hanya bisa menjaga reputasinya untuk menciptakan citra karakter positif bagi dirinya sendiri, tetapi juga mendapatkan dukungan dari banyak penggemar yang lewat. Yan Jingyi mengerucutkan bibirnya. Petik 2. Melihat apa yang dikatakan Direktur Yang, bukankah aku ini orang jahat? Senyum Yang Qing sedikit kaku. Bagaimana mungkin nyonya muda kedua adalah orang jahat? Petik 2. Lalu mengapa aku harus menciptakan citra positif pada diriku sendiri? Apa aku tidak cukup benar? Yan Jingyi telah menggunakan beberapa kata. Yang Qing diam-diam mengepalkan tinjunya. Bukan, nyonya muda kedua mungkin salah paham. Petik 2. Nyonya Zhou membantu Yang Qing berbicara. Yang selalu wanita yang kuat hanya tahu berbisnis, dan dia sedikit lebih marah. Nyonya muda kedua, jangan khawatir. Sebenarnya, maksud Direktur Yang adalah jika Anda mulai melakukan amal, itu akan lebih membantu citra Anda di masa depan. Petik 2. Yan Jingyi mengusap dagunya dengan satu tangan. Petik 2. Petik 2. Aku terlihat cantik dan memiliki aura yang baik. Petik 2. Wanita ini benar-benar narsis. Nyonya Zhou merasa sedih, tapi siapa suruh dia menikah dengan baik? Di samping itu, Nyonya Yang juga ikut membantu. Ya, sebenarnya lingkaran kami memang lebih dingin, dan Nyonya serta Nyonya tidak bisa semenyenangkan orang biasa. Kebetulan kami tidak kekurangan uang, jadi lebih baik bergabung untuk berkontribusi bagi negara. Saya sebenarnya cukup memanjakan, saya bisa lebih memanjakan. Yan Jingyi meminum jus itu tanpa ekspresi. Nyonya muda kedua, hanya kita yang benar-benar menikah dengan keluarga kaya yang tahu, bukankah lebih baik menikah saja? Kita masih harus waspada terhadap wanita yang berniat jahat itu, kan? Yang Qing terus mengambil alih, dan Wei terus terang, mengapa pria berselingkuh, bukankah itu hanya untuk membuat orang baru, dan selalu merasa bahwa wanita di luar lebih baik. Jadi, meskipun kita bergabung dengan keluarga kaya, kita tidak boleh mengendur. Kita harus bekerja lebih keras untuk membuat diri kita menjadi orang yang luar biasa dan menjadi anggota keluarga yang kekurangan banyak. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh ujung hidungnya. Petik 2. Yang Qing mengamati ekspresi Yan Jingyi dengan cermat. Melihat rasa penasarannya, hatinya mulai bangga. Petik 2. Sudah dimulai, Yang Qing akan mulai mencuci otaknya. Yan Jingyi menyebut 12 poin semangat dan mengacungkan jempol pada Yang Qing. Aku hanya berpikir aku akan melakukan sesuatu untuk keluarga ini, baru bisa membuat suami tahu betapa pentingnya aku, Nyonya yang pernah hampir terjepit oleh seorang selingkuhan, kemudian bekerja sama dengan saya dalam proyek amal. Proyek itu mendapatkan sukses besar, oleh karena itu, Nyonya yang juga menjadi pusat perhatian di kalangan keluarga kaya. Suaminya menyapu gadis itu di depan seluruh keluarga. Yan Jingyi bertepuk tangan. Dia terlihat seperti seekor pinguin kecil, gerakannya sangat menggemaskan. Hebat sekali, kalian semua adalah wanita yang kuat. 657 berapa harganya? Aku tidak bermaksud menyinggung Nyonya muda kedua. Kelahiran Nyonya muda kedua sedikit berbeda. Meskipun sekarang sudah menikah dengan keluarga kaya, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada yang akan bergosip di masa depan. Jadi, aku mengundang Nyonya muda kedua ke sini untuk bekerja sama dengan Nyonya muda kedua. Petik 2. Berapa bayaranmu untukku? Yan Jingyi menyela. Yang Qing terkejut. Kenapa? Apa kamu tidak memberiku uang? Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda jika saya tidak memberi saya uang? Bisakah saya mendapatkan sedikit biaya untuk memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Bekerja sama dengannya hanya untuk menghargainya,
tapi masih menginginkan gaji. Namun, memikirkan rencananya sendiri, Yang King tetap melepaskannya. Tentu saja, sanksi dibayar. Kami bersedia membayar 1 juta yuan untuk mengelola uang oleh manajer keuangan medali emas perusahaan kami atas nama Nyonya Muda kedua. Tidak peduli berapa banyak uang yang akan diperoleh 2 kali lipat setahun kemudian, itu akan menjadi milik Nyonya Muda kedua. Petik 2. Dia mengatakannya dengan sangat baik. Sebenarnya wanita ini ingin mempermainkannya, kan? Dia mengulurkan tangannya dan merapikan roknya, itu juga tergantung siapa kita. Kedua tangannya menopang pipinya dan menatap Yang King sambil tersenyum. Jadi, acara amal kita kali ini diberi nama Rencana Penyelamatan Yue Wei. Bentuk asli bulan sabit adalah karakter dalam film baru Nyonya Muda kedua. Sebagai pemrakarsa dan juru bicara acara tersebut, Nyonya Muda kedua melakukan publisitas. Setiap orang hanya membutuhkan sumbangan artis sebesar 2 yuan untuk membantu lebih banyak keluarga yang anak-anaknya diculik. Kau pikir kau menyelamatkan planet ini? Entah sudah berapa kali dia mengeluh dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum dan matanya menyipit. Direktur yang benar-benar mengerti aku. Aku tidak memiliki kelebihan lain, hanya berhati baik. Aku pikir acara ini cukup bagus. Aku bersedia untuk berpartisipasi, tapi... Yang King buru-buru bertanya, hanya apa? Menyadari tatapan aneh Nyonya Zhou dan Nyonya Yan, mata Yang King tampak kejam. Haha, Yuxi benar-benar bodoh. Lagi pula, sejak kecil dia menyukai Direktur Huo. Tidak mungkin dia melepaskannya begitu cepat. Karena Nyonya Muda kedua bersedia bekerja sama dengan kami, maka kami adalah keluarga kami. Nyonya Muda kedua, jangan khawatir. Saya akan membujuk Yuxi dengan baik nanti. Wei, Ai tidak perlu membujuknya. Cukup bantu aku, lain kali aku akan merayu suamiku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan suara yang panjang, dia mengedipkan matanya kepada Yang King. Yang King setuju dan tidak sabar untuk mengeluarkan kontrak. Yan Jingyi, dia membacanya berulang kali dan dengan cepat mengambil pena untuk menandatanganinya. Petik 2. Direktur yang tidak akan menjebakku, kan? Aku percaya direktur yang menandatanganinya. Petik 2. Jangan khawatir, kontrak ini adil dan adil. Bagaimana aku berani menipu Nyonya Muda kedua? Melihat Yan Jingyi menandatangani surat itu, Yang King semakin menghinanya. Orang desa adalah orang udik. Begitu mudahnya dia terpancing. Dia benar-benar mengira bahwa ada beberapa sikap, sepertinya meskipun temperamen wanita ini berubah drastis, dia tetap saja bodoh. Yang King tidak tahu kalau dia akan sial. Dia mulai menghibur Yan Jingyi dengan hangat. Setelah makan malam, dia juga memberinya banyak produk perawatan kulit yang dipesan secara pribadi. Yan Jingyi sangat tersanjung. Dia memuji Yang King karena murah hati dan pintar. Tentu saja tidak salah jika bekerja sama dengannya. Keesokan paginya, Yixin Wealth Management mengumumkan rencana penyelamatan Yue Wei. Pemrakarsa adalah Nyonya Muda kedua keluarga Huo, dan juru bicaranya adalah Yan Jingyi. Tanpa sadar, dia benar-benar mengira ini adalah 2 orang. Pada saat yang sama, karena urusan manajemen keuangan Yan Jingyi dipublikasikan, banyak bintang di industri hiburan mulai menghubungi Yixin. 658 mencuri di usia muda. Yang King bersandar di sofa sambil menatap layar komputer. Haha, sekarang dia bisa mendapatkan banyak uang lagi. Yan Jingyi si bodoh ini. Petik 2. Sepupu, terima kasih sudah membantuku. Leng Yuxi berjongkok di depan Yang King, meletakkan kepalanya di lututnya, dan tersenyum bangga. Terima kasih apapun, semuanya adalah keluarga sendiri. Yang King menyentuh rambut Leng Yuxi. Selama kamu bahagia, Huo Xishen, bibi sepupu pasti akan merebutnya untukmu. Yan Jingyi juga pasti akan membayarnya. Petik 2. Sepupu, kamu sangat baik padaku. Anak bodoh, kamu adalah satu-satunya gadis di generasi muda kita. Sepupu tidak menyayangimu. Siapa yang kamu sayangi? Keduanya mulai merencanakan hal selanjutnya. Pada saat ini, Yan Jingyi sedang duduk di mobil Tan Sangsang untuk menjemput Mumu bersama. Jingyi, jika kita berhasil membuat berita buruk tentang Yang King kali ini, keluarga Bai pasti akan mengincarmu sepenuhnya. Petik 2. Mata Yan Jingyi berbinar. Petik 2. Mengincarku, tapi aku masih takut mereka tidak akan berhasil. Kali ini karena Yang King menjebaknya, Desa Heiyun harus menunda pembukaannya, dan dia harus mengembalikan akun ini. Apa kamu tahu apa yang akan dilakukan pihak lain terhadapmu? Wei, Ai tidak tahu, melihat trik ini. Petik 2.
Tan San San adalah orang yang sangat rajin dan hemat, tetapi dia rela mengeluarkan uang untuk Mumu. Mumu bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di Senjing, dan biaya sekolah mahal setiap tahun, jadi Tan San San jarang membelikan dirinya pakaian. Baru saja sampai di depan kelas, guru bergegas keluar dari kantor. Mumu, tolong ikut aku ke kantor kepala sekolah. Petik 2. Tan San San tiba-tiba menjadi gugup. Guru, ada apa dengan Mumu? Ah, Mumu tidak mengakuinya. Dia juga berkelahi dengan anak-anak lain. Sekarang orang tuanya sedang membuat masalah. Aku sedang bersiap untuk meneleponmu. Petik 2. Mumu mencuri. Tan San San terkejut. Tidak mungkin. Mumu kami sangat patuh dan tidak mungkin mencuri. Guru itu tampak tidak berdaya. Kita tidak bisa memastikan hal ini. Lebih baik ikut aku dulu. Petik 2. Tan San San tanpa sadar menatap Yan Jingyi. Yan Jingyi menarik masker di wajahnya. Pergi dan lihat situasinya dulu. Petik 2. Di kantor kepala sekolah, selain Mumu dan anak kecil lainnya yang gemuk dan putih, ada juga sepasang suami istri muda. Pasangan itu seharusnya terlihat baik-baik saja. Saat ini mereka sedang mencari kepala taman. Kepala taman, orang tua Peng Peng, Ibu Tan Yun Sen datang. Orang tua Peng Peng segera melihat ke arah mereka dan melihat bahwa mereka adalah dua wanita yang mulai agresif lagi. Siapa Ibu Tan Yun Sen yang mendidik anak-anak? Bagaimana kalian bisa mencuri dan tidak mengakuinya? Apakah ada tutor? Tan San San berjalan ke arah Mumu untuk pertama kalinya. Kedua tangan pria kecil itu ditarik dengan erat, matanya memerah tetapi dia tidak menangis. Melihat Tan San San, dia hanya menarik pakaiannya dengan sedih, suaranya menangis. Bu, aku tidak mencuri. He Zipeng menuduhku dan berkata bahwa ibu pasti telah melakukan sesuatu yang buruk, jadi aku tidak punya ayah. Aku memukulnya ketika aku marah. Petik 2. Mendengar itu, Tan San San merasa sangat sedih. Dia buru-buru memeluk Mumu dan menepuk punggungnya dengan lembut. Petik 2. Ibu tahu, ibu percaya Mumu tidak akan mencuri. Petik 2. Melihat ini, Ibu He Zipeng mulai menyindir lagi. Ternyata kamu adalah ibu pencuri ini. Bagaimana kamu mendidik anakmu di rumah? Tanpa ayah, kamu harus menjaganya di penjara. Aku sudah belajar mencuri sejak aku masih kecil, apa yang bisa aku lakukan? Tan San San tiba-tiba menjadi bersemangat. Omong kosong. Meskipun Mumu adalah keluarga orang tua tunggal, aku dan neneknya tidak pernah mengabaikan karakter dan moralitas. 659 kalian ibu dan anak mencuri. Siapa yang percaya? Lihat saja, putramu menangkap wajah Peng Peng. Ibu He Zipeng menunjuk ke wajah He Zipeng. Wajah putih dan gemuk itu memiliki beberapa bekas kemerahan. Terlihat jelas, kulitnya agak robek, tetapi tidak serius. Jika penampilan anakku rusak, apa kalian bisa membayarnya? Lihatlah betapa miskinnya dia datang ke sekolah bangsawan tanpa uang. Saya pikir ibu dan anak Anda mencuri uang sekolah, bukan? Tan San San benar-benar marah dan hendak membantah. Sosok Yan Jingyi yang berdiri di depan pintu tiba-tiba muncul di depan Ibu He Zipeng. Kemudian, terdengar suara tamparan yang jelas. Petik 2. Ibu He Zipeng hanya merasakan pipinya yang panas dan sakit. Dia terdiam beberapa detik dan menatap wanita yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dengan masker hitam, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan aura suram. Siapa kau? Leluhurmu. Petik 2. Ibu He Zipeng terkejut dalam sekejap. Ia mengangkat tangannya dan bersiap untuk mengipasi dirinya. Yan Yingyi meraih lengan yang ia angkat dan melambai dengan keras. Plak. Minta maaf pada ibu Mumu. Petik 2. Wah, ternyata kamu juga kerabat si bajingan kecil itu, beraninya memukulku. Kalian tidak ingin tinggal di Senjing lagi, kan? Ibu He Zipeng sangat marah, dia berbalik dan melihat kepala sekolah. Kepala sekolah, jika dia masih ingin mendapat sponsor kita tahun depan, dia akan segera memecat Tan Yun Sen. Oh ya, dan ibunya dan pelacur ini, dia akan bersujud dan meminta maaf padaku. Orang tua He Zipeng adalah orang kaya, karena anaknya belajar di taman kanak-kanak dan juga secara khusus mensponsori banyak uang. Bagaimana mungkin kepala taman berani menyinggung mereka? Ibu Mumu, wanita ini, Mumu memang tidak benar. Hari ini, kalian memukul orang lagi. Jika masalah ini sampai membuat keributan, maka tidak akan terlihat bagus. Yan Jingyi menyela, tatapan menghina tertuju pada Ibu He Zipeng. Dia memintaku untuk meminta maaf padamu. Ibu He Zipeng menunjuk suaminya. Suamiku adalah orang kaya di Senjing.
Jika kalian menyinggung keluarga kami, kalian tidak akan mendapat hasil yang baik. Sekarang, minta maaf dan bersikap lebih tulus. Aku bisa mengampuni kalian. Petik 2. Sebelum suasana hatiku tidak buruk sekarang, kamu dan putramu bergegas untuk meminta maaf. Yan Jin bermaksud merujuk pada Mumu. Kepala taman, lihat betapa sombongnya wanita itu. Kalau tidak salah, kalian berencana membeli sekolah cabang di selatan kota, kan? Oh, bagaimana ini? Kebetulan tanah itu milik rekan bisnis suamiku. Kepala taman menyeka keringat dingin di dahinya. Ibu Mumu, mari kita membuat masalah besar menjadi lebih kecil. Aku tahu situasi di keluargamu. Mainan itu terbatas dan berharga puluhan ribu yuan. Bagaimana mungkin keluargamu membelikan ini untuk Mumu? Cepat kembalikan pada He Zipeng. Tan Sangsan tidak pernah berpikir bahwa kepala sekolah akan mengatakan hal seperti itu. Ia tiba-tiba mencibir. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa aku tidak mampu membelinya? Setidaknya aku adalah reporter dari Senjing Daily, dan gajiku belum tentu lebih rendah darimu. Kecuali, apa yang kamu hasilkan adalah uang dari orang tua. Petik 2. Wajah kepala sekolah menjadi suram. Ibu Mumu, tolong jangan bicara sembarangan. Mainan itu pasti milik anak He Zipeng. Dia sering membawa mainan mahal ke sekolah. Petik 2. Tan Sangsan sangat marah. Mumu, mainan apa? Keluarkan dan tunjukkan pada ibu. Petik 2. Mumu memeluk tas sekolahnya dengan sangat sedih, dan sang Xia dirusak oleh mobil He Zipeng. Hiks, bibi yang mengantarku. Bibi. Oh ya, sekarang dia adalah bibi Mumu. Yan Jingyi tidak peduli siapa mainannya. Lagi pula, dia membantu kerabat atau tidak, dan pihak lain sangat keterlaluan. Bibi akan memberimu setumpuk lagi. Bukannya hanya beberapa mainan rusak, siapa yang tidak mampu membelinya? Petik 2. 660 sepertinya kamu bisa membuatnya. Setelah itu, dia melihat ke belakang kepala sekolah. Kamu bersama mereka dan meminta maaf kepada Mumu dan Mumu. Aku akan melupakan masalah ini dengan kalian. Jika tidak, jangan salahkan aku karena perhitungan. Petik 2. Wei, Ai menghela napas lega. Dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mainannya. Dia bersembunyi karena takut ketahuan. Kalian sekeluarga adalah pencuri. Aku tidak mencurinya, itu memang milikku. Mumu terus membantah. Ibu He Zipeng semakin tidak mau mengalah. Petik 2. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mengambilnya dan mencuri anakku? Cepat, lebih dari 10.000 barang, lapor polisi saja sudah cukup. Petik 2. Tan Sangsan menghibur dengan suara rendah, Mumu, ibu percaya padamu. Tapi sekarang aku membutuhkanmu untuk mengeluarkan mainanmu, oke? Mata Mumu berkaca-kaca. Mama, Mumu benar-benar tidak mencuri. Mumu hanya ingin membawa mainan untuk dibagikan kepada semua orang. Petik 2. Yan Jingyi berjalan mendekat dan mencubit pipi Mumu. Bibir tipisnya mengeluarkan. Tidak apa-apa, tidak ada yang bisa mengganggumu di sini. Bibi akan melindungimu. Petik 2. Mumu mengerjapkan matanya dan mengusap sudut matanya, kemudian dengan hati-hati mengeluarkan mainan di tas sekolahnya. Ini adalah Transformers yang kepalanya sudah robek. Dari bahannya saja sudah terlihat kalau Transformers ini sangat mahal. Yan Jingyi sedikit terkejut. Dia benar-benar memberikannya. Sejak kapan dia rela memberikan barang mahal seperti Mumu? Setelah berpikir cukup lama, tiba-tiba dia menyadari bahwa baru beberapa hari setelah dia mendapatkan kartu hitam Huo Xishen, dia tidak memedulikan harganya. Ibu He Zipeng mendekati suaminya. Hei, apa kita sudah membeli ini untuk Pengpeng? Terserah dia, Pengpeng bilang itu mainannya, pasti begitu. Kemudian, dia menunjuk ke mainan di tangan Mumu dan berkata dengan percaya diri, ini mainan yang aku beli untuk Pengpeng. Sekarang kebenaran telah terungkap. Tan Yunsen adalah pencuri. Sebagai orang tua anak-anak, kalian tidak memberi contoh dan menindas orang lain. Sekarang kalian harus meminta maaf padaku. Petik 2. Setelah mengatakannya, matanya tertuju pada Yan Jingyi. Petik 2. Dan kamu harus mengakui kesalahanku. Aku tidak membalasnya karena kualitasnya yang tinggi dan tidak peduli dengan kalian. Tapi, aku tidak bisa menggertak putraku. Petik 2. Kamu yakin kamu yang membelinya? Tentu saja. Petik 2. Lokasi apa? Toko apa? Apakah ada kwitansinya? Ibu He Zipeng terkejut dan terus berkata dengan keras. Ini adalah pusat perbelanjaan terbaik di Senjing. Mengenai kwitansi, aku tidak pernah membeli barang. Aku masih mampu membeli mainan seharga lebih dari 10.000 yuan. Apakah kamu ingin bertanya kepada pengasuh kecilku?
Aku tidak bisa mendapatkan kwitansinya. Mengapa kamu yang membelinya? Yan Jini memutar matanya dan berkata dengan jijik. Sang Xia mengatakannya seolah kamu yang mengeluarkannya. Petik 2. Yan Jini mengangkat tangannya dan merapikan rambutnya. Ia menjawab, petik 2. Wanita ini sangat menyebalkan. Ibu Hezipon sedikit tidak sabar dan terus menekan. Kepala Taman Hua, segera usir Tan Yunsen. Kalau tidak, tahun depan kami tidak akan terus mendanai. Jadi, jangan pikirkan tentang tanah itu. Petik 2. Jangan, Ibu Pengpeng, katakan sesuatu dengan baik. Kepala taman agak panik. Ibu Mumu, cepat minta maaf. TK kami memiliki peraturan bahwa anak-anak akan dihukum karena mencuri. Kami harap kalian bisa bekerja sama. Petik 2. Yan Jini marah, omong kosong. Mata mana yang melihat Mumu mencuri uang karena mereka punya uang? Kepala taman sudah melihat bahwa wanita dengan topeng yang bagus ini sangat pemarah. Kamu adalah bibi Mumu, kan? Ibu Pengpeng sudah bilang kalau dia yang membeli mainan itu. Selain itu, Pengpeng memang sering membawa mainan mahal ke sekolah. Petik 2. Selanjutnya bab 661 tidak bisa mengatakan dia jelek.